Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audika Brianta Rizain dari NRP 6026222 Di sini saya akan menjalankan penjelasan saya tentang proyek SOA untuk memenuhi mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem. Baik, di sini dari video yang sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengimplementasikan Node.js, ya, mulai dari penulisan kode, kemudian cara untuk menjalankan, sekaligus kita telah mencobanya di Postman dan juga di web browser. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan semua kode Node.js ini untuk UI sistemnya seperti itu. Jadi agar UI-nya bisa terlihat lebih bagus, ya, tidak hanya yang tadi, ya, hanya form saja, tapi akan lebih menarik dan lebih bagus seperti itu. Apalagi di sini saya juga mendapatkan use case homepage, jadi saya akan menjelaskan juga mengenai bagaimana cara membuat homepage dan sistem feedbacknya seperti itu. Baik, di sini langkah-langkah yang pertama adalah dari file database yang sudah kita buat tadi di dalam config, kemudian database dan juga file my index, ya. Kemudian kita coba untuk membuat UI-nya dengan menggunakan file HTML. Jadi yang awalnya hanya simple seperti ini, tapi nanti bisa kita perluas atau bisa kita perdalam lagi untuk memperbagus UI-nya seperti itu. Baik, di sini yang pertama sudah diketahui bahwa saya menggunakan folder feedback, ya. Jadi sekarang kita coba untuk menjalankan examnya. Setelah exam dijalankan, kita bisa run atau menjalankannya dengan masuk ke folder feedback terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian kita ketikkan node my index.js. Nah, setelah ini maka dapat diketahui bahwa sekarang server kita sedang berjalan di port 3000, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan banyak sekali HTML, ya. Jadi satu menu pada homepage saya buatkan file sendiri-sendiri. Seperti ini ada deskripsi, ya. Jadi ini berisi untuk deskripsi dari kompetisinya atau acaranya. Kemudian ini ada frequently asked question, kemudian ada feedback, ya, menu feedback, kemudian index HTML sebagai homepage, ya, awalannya, menu utamanya, kemudian ada login, tapi untuk proses login dan yang setelahnya itu tidak saya masukkan karena bukan bagian dari tanggung jawab saya atau bagian saya. Registrasi, kemudian reg flow atau alur pendaftaran, ini juga ada, kemudian requirement atau syarat pendaftaran, kemudian ada submenu scoreboard dan juga submenu timeline. Nah, kurang lebih untuk hasilnya, ya, di sini saya buka yang index.html. Caranya adalah kita bisa klik di sini go live, maka nanti akan otomatis run, ya. Jadi setiap perubahan yang kita buat di sini akan secara otomatis run seperti itu. Selain itu saya juga menggunakan JavaScript, ya. Di sini untuk JavaScriptnya saya taruh di sini, ya, di asset. Jadi ada CSS, image, JavaScript dan SCSS. Jadi untuk yang CSS ini untuk yang style itu desainnya, ya. Kemudian untuk image ini berisi foto-foto atau gambar-gambar yang nantinya akan dibutuhkan. Kemudian ada JavaScript di sini untuk main JS-nya ini yang nantinya akan kita gunakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita coba lihat terlebih dahulu, ya, hasil dari UI-nya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari UI-nya. Di sini adalah ada header yang bisa jalan, ya, di sini. Kemudian ini ada penjelasan tentang registrasi yang sedang dibuka. Kemudian ini ada submenunya. Jadi ada 6 submenu. Yang pertama ada description, timeline, dan yang lainnya. Kemudian untuk menu feedback itu saya taruh di bagian sini sesuai dengan wireframe atau storyboard yang sudah saya buat sebelumnya.
Kemudian di sini ada footer ya, yang dilengkapi dengan CP ya, WA, email dan juga Instagram. Kemudian mari kita buka satu persatu. Jadi di bagian header ini bisa digeser seperti ini ya. Kemudian ini bisa diklik home, register dan login, tapi saya tidak akan masuk ke kedua menu ini karena ini bukan bagian dari tanggung jawab saya. Kemudian adalah description jika dibuka seperti ini, back to home. Ini untuk timeline, requirement. Di ini berisi tentang persyaratannya, persyaratan dan juga fee-nya berapa. Kita juga mungkin pilih yang back to home juga bisa. Kemudian nanti akan kembali ke index atau ke home. Registration flow. Ini cara pendaftarannya ya, mulai dari masa registrasi, pengisian formulir, submission dan sampai selesai pembayaran. Kemudian juga ada ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kemudian juga ada scoreboard. Nah, dalam scoreboard ini maksudnya kurang lebih hasil dari pertandingan pada setiap match seperti itu. Nah, kemudian untuk feedback sendiri ini yang menjadi tanggung jawab saya juga, yaitu tentang ada 3 aktivitas yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada input feedback atau data feedback, kemudian search feedback dan juga see all feedback seperti ini. Oke. Jadi bagaimana cara membuat ini semuanya, maka kita akan coba bahas di penjelasan setelahnya. Baik, di sini saya akan kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini yang pertama ada index.js. Maksud saya index.html. Jadi di sini untuk membuat menu yang ini ya, halaman utama ini. Jadi ini kita coba bagi dua saja sepertinya. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan perlahan-lahan ya. Jadi bisa dilihat juga bahwa web saya ini sudah responsif. Jadi jika kita mengubah ukuran dari layarnya bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi tidak ada yang keliru ya atau bertumpuk gitu. Jadi masih tetap terlihat rapi. Nah, seperti ini kira-kira untuk penampilan jika kita membuka dari HP ya. Baik. Yang pertama adalah header. Yang pertama navbar ya. Jadi untuk navbar sendiri ini di Sonatalis ITS di bagian sini. Kemudian kita juga membuat navbar, navlink ya, home, register dan menu login ya. Kemudian setelah itu di bagian header ini kita buka untuk swiper slide. Jadi ini ya yang dimaksud. Jadi ini ada slide 1 dan ada slide 2. Jadi ini untuk slide 1 dan yang bagian bawah ini ada slide 2 seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada ini current information. Jadi untuk informasi-informasi yang hangat atau informasi yang perlu untuk disampaikan akan disampaikan di sini. Misalnya terkait info-info penting yang mendadak atau seperti apa. Banyak info-info yang paling terbaru akan disampaikan di sini seperti itu. Kemudian juga ada kategori ya dari masing-masing submenu. Ada description yang isinya adalah deskripsi tentang kompetisi, kemudian timeline, requirement dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada feedback di sini ya. Karena feedback kita masuk ke menu yang lain, jadi di sini kita bikin saja link ya yang mengarah ke feedback.html. Nah, dengan nama buttonnya adalah feedback seperti itu. Yaitu yang bagian ini. Baik, kemudian adalah footer. Nah, masuk ke footer ini saya memberikan 3 kontak person ya atau
cara menghubungi panitianya ada 3 cara, yaitu bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, ataupun lewat email. Nah, untuk about-nya ini masih sama ya, tentang sub menu yang sudah disampaikan di atas. Dan juga our campus, yang di our campus ini saya buat untuk agar tamu ini bisa melihat kampus kita, yaitu ITS, seperti itu. Oke, untuk menu utamanya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali ke bagian description ya. Nah, di description ini dengan nama filenya adalah des. Nah, jadi saat kita klik ya, kita klik button menu yang description tadi, yang sub menunya description tadi, maka kita akan langsung diarahkan ke sini. Jadi ini juga sudah responsif ya. Nah, seperti ini. Maka untuk description, karena hanya description, jadi ini cuma paragraf biasa untuk menjelaskan apa itu disnatalis dan apa itu kompetisi tenis meja, seperti itu. Kemudian kita back. Jika di back, ini akan dikembalikan ke ya ini paragrafnya, dan jika di back akan kembali ke index.html, seperti itu. Oke, coba kita back. Jadi untuk footernya ini hampir sama kayak tadi ya penjelasannya ya. Jadi jika kita klik yang description, maka akan diarahkan ke description, seperti itu. Oke, kita back, kita beralih ke menu yang kedua, yaitu menu timeline. Ini untuk yang di menu timeline ini hampir sama ya sebenarnya kodenya. Timeline ini ada di file yang timeline. Mana ini? Yang ini. Nah, ini untuk file yang timeline. Nah, ini ada rundown juga. Ada registrasinya karena dibuka dari banyak ini ya, banyak kategori, ada yang early bird, regular, sama onsite. Ya, seperti itu. Kemudian ini untuk tampilan dari requirement. Nah, requirement di file yang ini kurang lebih codingannya seperti ini. Saya membuat tabel ya, di sini ada tag tabel untuk membuat tabel. Kemudian TH ini untuk judulnya ya, agenda, dan ini untuk mengatur lebarnya untuk V-nya. Jadi ini untuk kategori early bird berapa, kategori yang reguler berapa, seperti itu. Dan saya juga memberikan informasi mengenai persyaratan peserta. Jadi harus siswa ITS atau sivitas akademika ITS, kemudian harus memiliki KTM dan yang lain sebagainya. Dan ini juga ada rules of competition-nya. Kemudian setelah itu selanjutnya ada registration flow. Nah, di sini dengan nama reg flow. Nah, di sini ini sebenarnya sama ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara untuk registrasinya. Jadi dari masa pendaftaran, kemudian masa pengisian form, kemudian setelah mengisi form kita submit, kemudian kita verifikasi, lalu melakukan pembayaran, seperti itu. Kemudian setelah itu ada frequently asked question. Nah, ini dengan nama filenya faq.html. Jadi ini hanya tabel biasa ya, dan berisi kira-kira pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sering muncul, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada scoreboard. Nah, di scoreboard ini saya beri nama scoreboard.html, yaitu untuk menampilkan hasil dari setiap match. Jadi ini ada nama peserta dan pesertanya ini ya. Kemudian ada setnya, set 1 berapa, yang set 2 berapa, seperti itu. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke feedback ya. Kita balik dulu, kita kembali ke halaman utama atau di home. Kemudian kita masuk ke halaman feedback. Nah, feedback. Oke, di sini saya akan membuka menu feedback.html juga. Jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan dari feedbacknya, yaitu formnya bisa dilihat seperti di samping ini. Nah, kemudian yang pertama kita tahu bahwa ada 3 aktivitas dalam feedback, yaitu ada insert data, get one data, dan get all data.
Jadi yang pertama adalah mengenai send data atau bagaimana cara menginsertkan data, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan ini ya, form terlebih dahulu, kemudian kita setting ininya ada input ya, tagnya input karena ini akan kita inputkan. Kemudian dari masing-masing inputan itu kita bisa menambahkan name ya sebagai name-nya. Ini ada untuk user underscore nur HP, untuk nama, dan untuk feedback. Kemudian placeholder ini adalah teks yang akan bisa tampil di bagian sini ya. Sesuai ini, enter your name, enter your phone, dan enter your feedback. Kemudian saat kita klik submit, maka kita akan calling function yang dengan nama my function ini. Seperti itu. Nah, my function ini ada di file main.js. Jadi sebelum itu kita harus sudah mengonekkan terlebih dahulu ya file HTML-nya dengan file main.js-nya, yaitu dengan cara kita buka HTML-nya terlebih dahulu, kemudian kita lihat di bagian main.js. Nah, ini untuk mengkoneksikan antara main.js dan index.html. Oke, index.html. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba kembali ya di bagian feedback yang search. Feedback search. Nah, di sini. Untuk feedback yang search di sini hampir sama sebenarnya untuk cara pembuatannya ya. Cara pembuatan button dan formnya hampir sama seperti yang send. Hanya saja ini coba dilihat saat kita klik search, maka akan ada on click nih di sini. Kita akan memanggil function search yang dimana search ini ada di main.js. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ada function search. Jadi saat submit atau search-nya ini di submit atau diklik, maka dia akan menjalankan function ini, function search. Jadi di mana yang pertama kita akan mengambil elemen dari HTML dengan nama ID frm2, di mana frm2 ini adalah si search tadi ini. Seperti jadi form ini namanya frm2. Kemudian kita ambil di JavaScript. Nah, kemudian kita gabungkan ya nanti ya istilahnya gitu. Jadi const user input ini untuk add event listener, ini artinya saat diklik maka nanti ini akan ditampilkan seperti itu. Kemudian const user input, maka user input ini ya, user input ini itu adalah si, coba dilihat ini. Nah, ini di sini user input ini adalah formnya ya. Jadi data yang akan saya masukkan di sini semisal ini, maka nanti angka ini akan disimpan di dalam variabel user input di sini. Jadi user input isinya apa yang kita masukkan dan URL isinya adalah ini. Nah, jadi variabel action URL sama dengan URL ditambahkan dengan inputan saya. Jadi untuk mencari ini adalah dengan cara localhost 3000/feedback/ user inputnya berapa. Nah, saat setelah itu, setelah diklik, maka form single.action sama dengan action URL. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti kita memberikan action di dalam form ini, seperti di sini. Nah, tapi karena kita mau ambil datanya ini dulu, jadi kita bisa untuk menuliskannya di JavaScript-nya saja. Jadi yang di sini tidak ada. Kemudian saat diklik baru kita panggil nih function search. Kemudian function search ini akan mengambil data kita, kemudian akan disambungkan atau akan digabungkan dengan URL-nya ini, sehingga nanti saat diklik akan muncul proses pencarian datanya sesuai dengan PK atau primary key nomor HP yang kita masukkan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk si all feedback, di mana untuk si all feedback ini sebenarnya hampir sama seperti yang insert ya. Jadi langsung saja taruh actionnya localhost 3000 feedback seperti itu di sini. Jadi saat kita klik maka kita akan mendapatkan semua datanya melalui proses pemanggilan
web ini ya, atau server ini dengan URL ini. Ini ada resource-nya feedback seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu feedback ini adalah resource saat pemanggilan data atau get data seperti itu. Oke, di sini semisal ini kita simpan ya, maka nanti dari sini akan otomatis run ya. Contohnya semisal saya ingin memasukkan nomor HP 0822 sekian, kemudian nama, kemudian feedback, submit, maka akan muncul notifikasi. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa nanti akan muncul notifikasi setelah kita melakukan proses pencarian data seperti itu. Baik, kemudian setelah itu kita coba untuk search feedback ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih nomornya berapa. Jadi kita get data dulu saja. Nah, maka nanti data yang akan muncul adalah ini. Akan diketahui datanya apa saja. Misal kita ingin mencari nomor ini ya. Karena ini sebagai primary key-nya nomornya. Oke, kemudian kita taruh di sini search sesuai angkanya ya, atau sesuai nomor HP-nya sebagai primary key, maka nanti yang akan didapatkan adalah data Novalda Briandana dengan feedbacknya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu caranya untuk menampilkan insert dan juga mengambil satu data dari Node.js dengan menggunakan UI dari front end HTML seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya hasil dari homepage dan feedback dari bagian yang saya dapatkan.